Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020 ini. Dan saat ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah dengan keluarga, dengan saudara. Kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita akan memasuki kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Mengucap syukur untuk hari yang masih diberikan Tuhan, untuk kasih-Nya yang begitu luar biasa, untuk berkat-Nya yang senantiasa mengalir untuk setiap kehidupan kita. Dan kita akan pujikan Bagimu pujian. Dengan hati yang menyembah, dengan sepenuh hati kita akan pujikan pujian ini.
bagimu. Benar Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Untuk siapa apapun yang terjadi Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini Bapa, kami siap Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami, setiap doa kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau lebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, puji namanya. Terpujilah nama nafas hidup untuk setiap kita manusia. Dan saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam sini dan Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Mengucapkan puji syukur atas penyertaan Tuhan, atas perkenan Tuhan yang telah memberikan waktu pada kami sampai saat ini untuk beribadah bersama-sama. Biarpun di rumah kami masing-masing Bapa, kami mengucap syukur karena masih boleh bersekutu bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini sebelum kami menyampaikan syafaat kami mengakui banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Bapa. Kami yakin dan percaya melalui darah-Mu yang suci ya Bapa, Engkau telah mengampuni kami, Kau layakkan kami untuk bersujud di kaki-Mu. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang pada saat ini masih dalam ada permasalahan dengan penyakit corona ya Bapa. Kiranya Tuhan akan selalu ikut campur para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami. Berilah kebijaksanaan, berilah suatu hikmat-Mu ya Bapa, sehingga di dalam mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu saja untuk meringankan beban kami. Dan kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta staf dan para kabinetnya. Tuhan akan selalu pimpin, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari COVID-19 ini Bapak, sehingga mereka dapat melayani anak-anak-Mu di Indonesia ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan pada Kamu.
Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu melawat bangsa kami, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau memberkati kami. Bapa di surga, khususnya di kota Solo ya Bapa, kiranya Engkau jauhkan dari segala macam bahaya, terutama COVID-19. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melenyapkan segala virus-virus yang ada di dunia ini. Bapa di surga, kami tak lupa juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu sekali untuk beribadah di rumah Tuhan ini. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang selalu melawat kami, Engkau perkenan kami untuk beribadah di rumah-Mu. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berkati, berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki yang cukup Bapa, sehingga tiada merasa khawatir, karena Engkau Allah kami yang paling kaya, Engkau yang sungguh luar biasa. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk hamba Tuhan, kiranya Tuhan yang berdoa, yang melayani di rumah Tuhan ini, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu, menjadikan berkat bagi kami. Biarpun firman-firman-Mu yang ditaburkan dapat menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami serahkan kota Solo, bangsa Indonesia, terutama di kota Solo ini Bapa, ke tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang akan berkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, terutama dokter yang menanganinya Bapa, serta perawat, tim medis, serta sukarelawan yang saat ini sedang bekerja keras untuk melayani rakyat Indonesia. Berilah mereka hikmat-Mu, berikan kesehatan, jauhkan dari corona ini. Masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan Bapak, tapi keterbatasan kami, kiranya Engkau mengetahui apa yang menjadi doa sahabat kami. Doa kami yang jauh sempurna ini ya Bapa, hanya kami haturkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Setelah kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan saat ini saatnya kita untuk mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan, dan kita akan pujikan berkati persembahanku. Kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan yang berjudul Berita Surga. Tetapi sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian Bagaikan Bejana. Siap dibentuk, demikian
kita Yesus Kristus. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kesempatan yang istimewa ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Tuhan karena keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami mendapatkan janji Tuhan bahwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kami kelak meninggalkan dunia ini. Dan kami bersyukur karena karya agung Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami percaya Tuhan, karya-Mu yang mulia itu Tuhan, penyelamatan-Mu buat kami, yang saat ini Tuhan boleh kami rasakan. Kami tinggal di dalam iman-Mu. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kenaikan-Mu ke surga, kami bersyukur karena Yesus, Engkau masih memberikan kami hidup. Dan biarlah kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, terlebih firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan doa kami dan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semuanya yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saat ini kita harus tetap bersuka cita. Kita masih tetap bisa menikmati ibadah. Walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, tetapi saya percaya Bapak Ibu boleh menikmati setiap ibadah yang kami berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pak Didi dan semuanya, Pak Po dan Pak Narbuko dan semua tim yang sudah bekerja keras untuk membuat terselenggaranya ibadah secara online ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada kenaikan Isa Al-Masih saat ini Bapak Ibu Saudara dengan tema berita kebenaran atau berita surga. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar, melihat Saudara di YouTube, mendengar berita-berita di televisi, atau kita membuka di media sosial, kita seringkali kita bingung Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena informasi-informasi yang kita terima, informasi yang kita cari itu belum tentu benar. Banyak orang memberikan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Banyak membingungkan, Saudara. Ya. Ada satu sisi berita ini benar, berita ini salah, berita ini hoax, berita ini benar, Saudara. Jadi saat ini kita dibingungkan, dan mungkin kita saat ini bingung dengan informasi-informasi yang tersebar di media sosial, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Berita kebenaran ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada semua pendengar yang melihat, mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, kita harus bersyukur karena di penanggalan nasional di sana tercatat hari kenaikan Isa Al-Masih, Bapak Ibu Saudara. Lah ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya tahu berita kenaikan Isa Al-Masih. Ini tanggal merah, hari apa kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi orang Kristen pun tidak sanggup menjelaskan kepada mungkin orang-orang yang bertanya di sekitar kita. Saat ini saya akan memberitahukan Bapak Ibu Saudara, berita kebenaran atau berita dari surga yang kita akan bahas ini Bapak Ibu Saudara dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11.
Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Bapak Ibu Saudara, ini suatu berita informasi kebenaran yang kita dapat, yang diakui seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bangga. Tidak ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin besar di dunia ini yang tercatat dibuat tanggal merah dan di sana dicatat ada dia mengalami kenaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berita kebenaran ini harus menjadi sukacita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi seluruh umat Kristiani. Karena berita ini benar, berita ini bukan hoax, berita ini valid Bapak Ibu Saudara. Sumbernya jelas. Kalau kita membuka media sosial, kita membuka YouTube, di situ sumbernya kadang tidak jelas, Saudara. Ya, sudah mengaku kebenaran, ini benar, tetapi sumbernya tidak jelas. Tetapi saat pagi hari ini, Saudara, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus, ada berita kebenaran yang menjadi sukacita Saudara dan saya. Berita kebenaran itu disampaikan, sumbernya bukan dari manusia, Bapak Ibu Saudara. Yang notabene manusia tidak tahu surga itu di mana. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-11. Sumber berita kebenaran ini disampaikan oleh siapa? Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membawa berita ini 2 orang yang berpakaian putih, itu bukan berasal dari dunia, tetapi orang ini adalah berasal dari surga, Saudara. Yang dia tahu keadaan surgawi, karena dia berasal dari sana. Dia menjelaskan kepada para murid yang saat itu terpana melihat Yesus terangkat naik. Murid-murid bingung, Yesus ini sedang naik kemana? Pergi kemana? Apakah dia pergi terus datang kembali 1 jam, 2 jam, atau berapa hari? Murid-murid masih terpana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berita kebenaran yang dibawa, yang disampaikan oleh malaikat dari surga, menjadikan murid-murid ini sukacita, bahagia, bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Apa itu isi beritanya? Yang pertama, isi berita yang disampaikan malaikat itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu memberikan kepastian suatu tempat yang dituju oleh Yesus, yaitu surga. Ini yang harus menjadi sukacita bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat Kristiani. Yesus naik ke surga. Yesus bukan naik ke tempat yang tidak jelas, awan menutupinya. Bukan hanya di atas, di suatu tempat yang tidak jelas, tetapi berita yang disampaikan malaikat itu, Yesus terangkat ke surga. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ia ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke surga. Ini yang harus menjadi sukacita bagi kita semuanya. Bagi kita orang Kristiani, mari kita memiliki iman yang kuat. Pemuda-pemudi mari memiliki iman yang kuat. Kita semua jangan sampai kita meninggalkan iman yang sudah pasti, yaitu Yesus pergi, Yesus naik. Itu bukan ke tempat yang tidak jelas, tetapi berita malaikat mengatakan Yesus terangkat ke surga, suatu tempat yang banyak dirindukan semua orang di dunia ini. Suatu tempat yang nyaman, yang indah, yang tidak ada kertak gigi, ada sukacita bersama malaikat di surga. Ini poin pertama, berita surgawi, berita kebenaran, yaitu Yesus naiknya itu tujuannya jelas, Yesus terangkat ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus bangga. Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga. Naik ke surga untuk apa Yesus, Saudara? Yohanes 14 ayat yang kedua di sana dengan dijelaskan memberikan kita kebahagiaan. Yohanes 14 ayat yang kedua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bapak Ibu Saudara, Yesus saat ini naik ke surga. Jelas tujuannya, yaitu menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada suatu kepastian tempat ketika kita meninggalkan dunia fana ini, yaitu kita bersama-sama berada di suatu tempat yang pasti bersama Yesus, yaitu di dalam kerajaan surga. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berita kebenaran yang kedua adalah yaitu tadi kepastian tentang tempat surga. Yang kedua adalah kepastian bahwa Yesus akan datang kembali, Bapak Ibu Saudara. Akan datang yang kedua kali di dunia ini. Ini suatu berita yang memberikan kita bahagia dan sukacita. Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan perlu hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Seperti para murid melihat dia terangkat ke surga, dia akan datang kali kedua dalam awan-awan. Dia datang karena dia naik, dia akan turun dari surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Garis bawah di situ, Saudara pahami ayat itu, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya mereka yang memiliki iman percaya kepada Yesus. 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, suatu kepastian kalau saudara nanti meninggalkan dunia ini, di manakah saudara akan berada di surga selama-lamanya bersama dengan Yesus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, setelah murid-muridnya mendengar berita itu, maka murid-muridnya ada sukacita, ada kebahagiaan. Murid-muridnya meresponinya dengan suatu sukacita. Apa respon murid-muridnya ketika mendengar berita dari malaikat itu? Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-14, Saudara. 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Murid-murid Tuhan mendengar berita dari malaikat itu meresponinya dengan apa, saudara? Mereka dengan bertekun sehati. Mereka dengan bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah mendengar berita kebenaran ini, mereka mengadakan koinonia, persekutuan di dalam tubuh Kristus, persekutuan orang percaya, sangat bersukacita karena ada kebenaran yang mereka terima dari malaikat. Mereka sukacita Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Dan mereka tidak diam saja. Ketika mereka sudah melihat Yesus terangkat ke surga, maka mereka bersehati, mereka bertekun, mereka bersekutu, melakukan koinonia, persekutuan yang didasarkan atas firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Bukan sembarang persekutuan kumpul-kumpul, tetapi persekutuan yang didasarkan atas firman Tuhan yang bersifat soteriologi, yaitu yang bersifat keselamatan. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus sudah menerima keselamatan, dan mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan bersekutu, dengan setia beribadah, dengan setia berdoa, dengan setia membaca firman. Mereka melakukan sesuatu persekutuan. Di dalam persekutuan itu ada penyembahan yang diberikan kepada Tuhan, yaitu penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan kekudusan, penyembahan yang dilakukan dengan rasa syukur. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan kepastian surga dan Yesus akan datang kembali. Jadi kita sebagai orang Kristen, bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah diselamatkan, kita sudah tahu bahwa Yesus naik ke surga, nanti akan datang kembali. Apa yang harus kita perbuat saat ini? Apakah kita akan tidak mau bersekutu, malas bergereja, menuruti hawa nafsu kedagingan? Apakah itu yang kita lakukan saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan berita kebenaran dari surga yang dibawa oleh malaikat ini di ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini. Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Yesus? Kita sudah memiliki keyakinan keselamatan yang diberikan Yesus. Apa respon kita? Apakah kita tetap setia bersekutu, berkoinonia bersama saudara seiman untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk saling melayani diakonia, melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan umat-umat Kristen, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Apakah kita juga bersaksi tentang keselamatan yang diberikan Yesus? Marturia, kita bersaksi kepada orang yang belum percaya Yesus. Mereka saat ini mendengar berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Tetapi saya bagikan pagi hari ini berita kebenaran dari surga, supaya Bapak Ibu Saudara juga bersaksi, memberikan kesaksian marturia kepada semua orang yang belum percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada hidup kekal, ada kepastian surga. Dan Yesus datang kali yang kedua untuk apa? Membawa orang-orang yang percaya untuk berada di tempatnya, di mana Yesus berada, dia pun berada. Kita semua berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang masih tinggal di dunia ini, mari kita membangun tubuh Kristus, saling melayani, diakonia. Seluruh jemaat, seluruh bekerja sama, seluruh panitia perancang gereja dengan jemaat bekerja sama, melayani bersama
untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Karena pekerjaan Tuhan di muka bumi harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipilihnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan lagu respon kita. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang kita terima. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita terus mengucap syukur dalam hidup ini. Murid-murid meresponinya dengan bersekutu, bertekun. Mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur. Mari kita memuji Tuhan. Ku hidup bagimu. Bila hidup saudara dan saya ini boleh hidup yang menyenangkan Tuhan, boleh hidup yang memberikan kesaksian marturia kepada semua orang. Hidup kita, diakonia, pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita sudah sepakatnya gereja bersaksi, melayani, untuk bersatu melakukan pemberitaan Injil. Yesus dengan rasa syukur, sukacita yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kami boleh mendengar berita kebenaran.
dari surga yang memberikan kepastian kami bahwa Engkau Yesus, Engkau naik ke surga, tempat yang nyaman, yang tenang, yang penuh sukacita. Itulah yang banyak dicari orang di dunia. Mereka mencari dan terus mencari. Tetapi saat ini Tuhan firman-Mu memberitahukan kabar kebenaran bahwa surga hanya melalui Yesus Kristus. Karena Yesus sudah naik ke surga, memberikan kepastian kepada kami yang percaya kepada-Mu. Suatu kelak nanti ketika kami selesai meninggalkan dunia ini, ada suatu tempat yang Tuhan sediakan buat setiap yang percaya. Tempat yang pasti, surga yang indah. Demikian juga kepastian tentang kedatangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan membawa kami, umat-Mu yang percaya, memberikan janji kepada kami. Di mana Engkau berada, kami pun akan berada. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang hamba-Mu sampaikan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing, dan setiap orang yang mendengarkan khotbah firman Tuhan pagi hari ini. Mereka diselamatkan Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dari Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita yang melampaui segala akal, penyertaan perlindungan Roh Kudus, janjinya Dia datang kali kedua menjemput kita, dan kita semua diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.